Society always say that every journey needs a good companion. Setiap perjalanan membutuhkan seseorang untuk bisa melaluinya bersama-sama. Tapi ternyata ini adalah salah satu perjalanan yang lebih baik dilalui tanpa siapapun kecuali Allah di sisi kita. Masih ada hubungannya dengan monolog 2 minggu yang lalu. If you guys remember, I did mention something about meeting someone at the beginning of year 2020. Jadi ceritanya salah satu teman SD ku berniat untuk mengenalkan aku dengan teman gymnya. Tadinya janjian ketemu berlima, temanku dan istrinya, aku dan adik, serta beliau yang mau dikenalkan. Qadarullah di hari H, istri temanku masuk rumah sakit sehingga mereka nggak bisa ikut menemani. Akhirnya kami bertemu berempat. Aku dan adik, lalu beliau ditemani personal trainernya yang lebih tua dari kita semua. Aku sih nggak terlalu banyak ngobrol waktu itu ya, karena ternyata mereka bertiga ini share one thing in common regarding their line of work. Jadi mereka asik sendiri. Tapi ada satu kalimat yang beliau ucapkan beberapa kali saat kami berempat berdiskusi tentang agama. Tapi ustadznya salaf kan? Detik itu juga aku sadar akan sesuatu. Kalau ternyata beliau ini ngajinya beda sama aku. I did also mention in the last monologue kalau waktu itu aku juga sebenarnya udah mulai tertarik untuk ngaji. Tapi masih kekajian yang laki perempuannya hanya dipisah sekat pendek sehingga bisa saling curi-curi pandang, yang ada nyanyi barengnya, dan yang temanya tuh sekitar cinta-cinta sama pergaulan anak muda. And by young, I mean under 25 gitu. Sedangkan saat itu aku udah menjelang 30 tahun. Kalimat itu juga yang membuat aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Kalau aku berjodoh dengan beliau, apakah aku mampu untuk bisa keep up? Untuk bisa menerima isi kajian dari ustadz-ustadz yang beliau ambil ilmunya. Ya secara aku yang bodoh ini kan taunya kajian salaf itu kaku, keras, ekstrim, dan ngerasa yang paling benar sendiri. Gimana kalau nanti beliau meminta aku untuk pakai niqab atau cadar? Gimana kalau nanti aku tidak lagi boleh mendengarkan musik dan menonton bioskop? Gimana kalau nanti sudah tidak ada lagi agenda jalan-jalan ke mall di akhir pekan? Will I be able to adjust accordingly? Lalu Allah gerakkan hatiku untuk berpikir. Ah, coba dulu aja deh. Tak kenal maka ta'aruf kan? Berbekal daftar nama ustadz-ustadz salaf yang aku googling di internet, YouTube was my first place to go. Begitu buka akun-akun YouTube resmi beliau-beliau, bukannya makin tercerahkan, aku malah makin bingung. Ini channel isinya playlist semua dengan judul-judul kajian yang bener-bener asing banget buat aku. Mulai dari Riyadus Salihin, Minhajul Muslim, Bulughul Maram, Sirah Nabi, Fikih, Syarah Sahih Bukhari. Ini apa gitu dan aku harus mulai nyimak dari mana? Akhirnya pilihanku jatuh pada salah satu playlist yang sepertinya masih bisa terjangkau oleh otakku, yaitu Manajemen Rumah Tangga Islami oleh Ustadz Khalid Basalamah. I thought, well, I always wish to get married, so I might as well learn a thing or two about marriage, right? And boy, oh boy, I was in for a surprise. Dari kajian episode pertama aja aku tuh udah shock banget. Gimana enggak? Udah umur 30 tahun kok aku ternyata masih belum tahu tentang kewajiban dan hak seorang istri. Selama ini aku ngapain aja? And the more I learn, the more I realize that I know nothing about marriage. Dari situ aku kepo dong. Apa aja ya yang aku belum tahu tentang agama ini? What am I missing? Mulailah aku cari kajian-kajian pendek ustadz-ustadz yang pernah disebut oleh beliau tadi, tapi dengan permasalahan yang lebih relate dengan keseharian. Qadarullah lama-lama banyak pertanyaan dan kegelisahanku selama ini yang sedikit demi sedikit terjawab dan teruraikan dengan sangat baik melalui penjelasan yang sangat ilmiah. Maksudnya tuh gini, para ustadz salaf ini setiap kali menjawab pertanyaan atau menerangkan sesuatu itu selalu qala Allah dan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau Allah berfirman dalam surat sekian-sekian dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lengkap dengan keterangan perawinya. Perawi ini yang biasa ditulis HR Bukhari, HR Muslim, atau HR Ahmad. HR itu singkatan dari hadis riwayat. Sedangkan kata sesudahnya adalah nama ulama-ulama penghafal hadis yang kalau ditelusuri sanatnya atau jalurnya itu bisa sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi bukan berdasarkan kata saya, kata dia, kata mereka, atau kata nenek moyang. Dan yang paling bikin aku sangat terkesan adalah ustadz-ustadz bermanhaj atau beraliran salafi ini, beliau-beliau tidak pernah ragu atau gengsi untuk berkata, saya tidak mengetahui jawabannya. Untuk sesuatu yang memang beliau-beliau tidak tahu. And I never look back ever since. Aku semakin ingin tahu tentang banyak hal dari perspektif para salafus soleh. Society always said that every journey needs a good companion. Setiap perjalanan itu memerlukan seseorang untuk mengarunginya bersama. Aku pun dulu berpikir demikian. Belajar agama tuh nanti aja deh bareng suami, jadi aku gak bakal sendirian. Well, at least itu adalah sebagian kecil dari niat awalku waktu itu kan. Karena beliau memilih ini, maka aku pun perlu tahu in case kita berjodoh. Tapi ternyata setelah aku melihat ke belakang, sebagai perempuan yang belum menikah, perjalanan ini ternyata jauh lebih indah saat dilalui seorang diri. Tidak berjodoh dengan beliau saat itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Bukan karena ternyata beliau nggak baik, but because I was able to start this journey without nobody but Allah. Nggak kebayang kalau saat itu kami berjodoh dan aku masih belum tahu apapun tentang hal-hal yang seharusnya aku tahu. Apa nggak berantem terus kita setiap hari? Suami merasa bertanggung jawab atas agama istrinya dan aku sebagai istri bilang, Jangan maksa-maksa dong, kan dosa-dosa aku sendiri ini. suami berharap aku pakai cadar misalnya dan aku bilang, Itu kan cuma sunnah. kalimat yang terdengar sangat simpel dulu. Tapi ternyata setelah aku tahu, kalimat itu bisa jauh lebih berharga dari bumi dan seisinya. Perjalanan ini membuat aku kehilangan banyak bagian dari diriku. I lose a big part of myself that made me who I am before. Aku tidak lagi tertarik untuk bermake up saat keluar dari rumah. Aku tidak lagi nyaman memakai baju yang eye-catching supaya bisa terlihat beda. Aku tidak lagi sibuk mengupdate tutorial gaya hijab terbaru. Dan aku tidak lagi suka jalan-jalan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. I used to like being the center of attention. Now all I wanna do is to not be noticed by anyone in public. Pujian membuat aku merasa sangat risih. Dan setelah COVID, aku merasa bahwa semakin sedikit bagian dari wajahku yang terlihat, maka aku merasa semakin aman dan tenang. I gave up many things that I like, things that makes me who I am for almost 30 years. But I discover the version of myself that I never knew I had. And Allah gives me more than I lose. Jadi kalau ada siapapun yang bilang, kamu sekarang berubah ya, udah bukan kamu yang dulu, aku akan bilang, itu memang tujuanku. Aku sadar dengan sepenuh-penuh kesadaran bahwa aku yang dulu itu sangat fakir ilmu, sangat bodoh masalah agama, terlalu banyak hal yang aku lakukan dalam hidup yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Bahkan sampai kepada ibadah-ibadah yang aku lakukan selama ini. Tapi bukan berarti aku yang sekarang itu udah jadi alim, jadi pinter. Enggak ya. Sama sekali enggak. Aku masih sangat fakir ilmu, masih jauh dari kata pandai masalah agama, dan masih banyak salah serta gagal dalam menjalani syariat Islam. Tapi setidaknya saat ini, insya Allah aku sudah berada di jalan yang benar. Di jalur yang telah diwariskan oleh para salafus soleh atau generasi Islam terbaik, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi berikutnya tabi'in, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Jadi walaupun aku sudah dan mungkin akan jatuh bangun puluhan kali, tapi aku tidak akan berhenti untuk meminta pertolongan Allah agar tetap berada pada jalan ini. Well, what I'm trying to say is, hidayah came in a really mysterious way. Kadang melalui sebuah mimpi buruk yang membuat kita sangat ketakutan. Kadang melalui kebencian yang amat sangat akan sesuatu yang kita bahkan tidak pernah mau tahu tentang hal tersebut. Atau melalui kehadiran seseorang yang Allah kirimkan di waktu dan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Kita hanya perlu terbuka untuk menerima itu semua dan ikuti kata hati. Bagi kalian yang sedang berada di persimpangan atau yang sedang memulai untuk meniti jalan ini, if I may suggest, walk the journey alone. Jangan terburu-buru untuk menikah dengan pertimbangan agar jalan ini menjadi lebih mudah untuk dilalui. Itu hanya akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari.
Kalau tidak memiliki harta, pekerjaan dulu yang dicari, bukan cari istri. Kalau tidak memiliki ilmu, majelis ilmu dulu yang didatangi, bukan rumah si dia. Bagi orang-orang yang pernah hadir dalam hidupku dan membawa banyak kebaikan, bahkan mengubah arah hidupku, aku ucapkan jazakumullahu khair. Aku selalu meminta agar Allah memberikan kebahagiaan yang lebih daripada apa yang aku rasakan saat ini, dan semoga Allah pertemukan kalian dengan pasangan hidup yang bisa membersamai kalian untuk meraih ridhonya. Bagi orang-orang yang sudah mengenal manhaj salaf, jangan pernah tersinggung atau bahkan mungkin emosi saat ada jari yang menunjuk pada kita seraya berkata, lihat tuh ada ninja lewat, atau lihat tuh celananya cingkrang kayak orang kebanjiran, atau bahkan disebut wahabi dan teroris. Beri uzur pada mereka atas ketidaktahuannya. Rangkul mereka dan jelaskan tentang jalan indah yang kita pilih ini. Walaupun itu datangnya dari orang-orang terdekat kita sendiri. Kalau sebagian orang melakukan maksiat lalu berbangga-bangga, kenapa kita malah rendah diri saat melakukan perintah Allah dan Rasulullah SAW? Aku nggak akan bilang bahwa perjalanan ini mudah, bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kita tidak akan kehilangan apapun dalam setiap langkahnya. Sebab neraka dikelilingi oleh hal-hal yang kita sukai, sedangkan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Beberapa teman pasti akan pergi, beberapa akan tinggal, and they are the true friends. You will definitely be losing yourself in the process to the point where you'll ask yourself this question: who was I before? And how did I end up here from where I was before? But it's good. You will find the better version of you, the version you never even knew existed. Because sadly, we've been growing up in a crazy, crazy world, surrounded by many bad things, polluted by liberal ideas, and shaped by worldly desires. But I want you to always remember this hadith. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagai penutup, izinkan aku untuk menyampaikan sebuah renungan dari seorang ulama klasik yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, jalan menuju Allah adalah jalan di mana Adam kelelahan. Nuh mengeluh, Ibrahim dilempar ke dalam api, Ismail direbahkan untuk disembelih, Yusuf dijual sebagai budak dengan harga yang murah hingga ia dipenjara beberapa tahun, Zakaria dibunuh dengan gergaji, Yahya disembelih, Ayub diuji dengan sakit yang parah, Daud menangis melebihi kadarnya, Isa berjalan dengan rasa takut yang sangat, dan Muhammad diuji dengan kefakiran dan berbagai gangguan lainnya. Lalu, kalian ingin menempuhnya dengan bersantai ria dan bermain-main. If you are willing to do only what's easy, then life will be hard. But if you are willing to do what's hard, then life will be easy. Keep asking Allah for strength and never look back.